Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tumbuhlah Nabi SAW umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 tahun. Sudah 4 tahun Nabi SAW berada di rumah Abu Talib. Di sini Abu Talib, kebiasaan orang-orang Mekah ingin melakukan safar. Safar dalam rangka rihlatas syita'i was saif. Syita ke Yaman, saif ke Syam. Jadi di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam, karena Yaman dekat. Makanya kalau musim dingin jauh-jauh kan bahaya. Ya, kalau musim panas kan tidak masalah, ke Syam jauh-jauh pun, berbulan-bulan di Syam. Jadi Abu Talib tidak tega meninggalkan Rasul, walaupun hendak dititipkan kepada Abbas pamannya yang lain, tapi hatinya Abu Talib tidak tega, sehingga akhirnya terpaksa dibawa Nabi SAW sekalian diajari untuk berniaga. Di usia 12 tahun tuh, bayangkan melakukan safar yang jauh ke Syam, yang kalau naik unta itu 1 bulan. Maka diajaklah Nabi SAW menuju Syam. Banyak kafilah-kafilah yang bolak-balik mondar-mandir dari Mekah ke Syam, mondar-mandir itu setiap tahunnya. Tetapi di Syam itu, di perbatasan, ada seorang namanya Buhaira Rahib, seorang padri dari padri-padri Yahudi yang tinggal di perbatasan Syam. Dia diusir dari kaumnya karena terlalu keras, Buhaira Rahib itu, sehingga dia menyendiri dari kaumnya. Lah setiap ada kafilah, ya biasa aja, nggak mereka gitu. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda yang selama ini dia pelajari dari kitab-kitabnya, dia baca dari kitab-kitab lamanya, bahwa akan lewat di hadapannya seorang nabi, maka dia terus memperhatikan kafilah-kafilah itu. Sampai akhirnya ketika melihat kafilah Abu Talib, dihentikan sama Buhaira Rahib itu. Kemudian diajak makan, tumben-tumbennya dia ngajak makan. Kemudian diajak makan, dijamunya Abu Talib dan rombongannya. Ketika itu Nabi SAW perintahkan untuk menjaga kafilah untanya. Kemudian Buhaira Rahib mengatakan, adakah yang tersisa dari engkau? Kata Abu Talib, ada, anakku namanya Muhammad, dia sedang menjaga unta. Kata Buhaira Rahib, panggil anak itu kemari, makan di sini. Akhirnya ketika melihat Nabi SAW, Buhaira itu langsung terperanjat. Apalagi kemudian melihat tanda-tanda kenabian yang ada di bahunya, maka langsung Buhaira bertanya kepada Abu Talib, ini anak siapa? Kata Abu Talib, ini anak saya. Kata Buhaira Rahib, bohong, anak ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kok tahu? Ya karena baca kan ya. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan lahir lebih mengenal dibandingkan anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Makanya Abu Talib akhirnya ngaku, ya, dia bukan anakku tapi anak dari saudaraku. Dari situ kata Buhaira Rahib, tahukah engkau ya Abu Talib, anak ini akan menjadi sejarah dunia dan akan jadi nabi. Sebaiknya kau jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Sebab kalau orang-orang Yahudi Syam mengetahui dia calon nabi, pasti dibunuh, karena hasadnya mereka. Rupanya nabi mereka yang ditunggu-tunggu bukan dari Bani Israel, orang Arab pula. Bisa dibunuh anak ini, bawa balik. Karena yang ngomong tokoh, Abu Talib takut lah kan itu kan. Kalau ngomong orang biasa mikir deh, ini yang ngomong Buhaira Rahib, seorang rahib besar kan itu. Akhirnya Abu Talib pun tidak jadi membawa Nabi ke Syam, balik lagi ke Mekah di usia 12 tahun. Maka Abu Talib hanya berdagang tanpa Nabi SAW. Lah ketika Nabi SAW di usia 12 tahun inilah, maka Nabi SAW berusaha mencari pekerjaan. Karena memang rata-rata pekerjaan orang miskin, orang susah di zaman itu ya jadi penggembala kambing. Cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian dirawat kambingnya, kemudian ngambil upah dari hasil rawatannya. Maka Nabi SAW bekerja kepada para orang-orang kaya yang banyak kambingnya. Makanya Nabi mengatakan, ma min nabi illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali penggembala kambing, pernah menjadi penggembala kambing. Lah ketika Nabi menjadi penggembala kambing inilah masyhur akhlak Nabi. Mulai terkenal akhlak Nabi sejak Rasul menjadi penggembala kambing ini. Dikenal kejujurannya, dikenal amanahnya, dikenal akhlaknya. Karena di usia remaja, seusia Nabi SAW itu, kalau di zaman jahiliyah, mereka terbiasa minum khamar, terbiasa main perempuan, terbiasa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, terbiasa ngomong ucapannya kotor-kotor gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mendekati sebagaimana gaya hidup anak-anak remaja di zaman itu. Rasul tidak pernah memegang botol khamar, Rasul tidak pernah mencaci maki, Rasul tidak pernah mengeluarkan kata kotor, Rasul tidak pernah berzina, Rasul tidak pernah maksiat gitu ya. Dia hanya sibuk dengan kambingnya. Maka mulailah terkenal akhlaknya Rasul di saat itu. Ketambah-tambah ketika musim kawin, musim menikah gitu kan. Kan banyak acara-acara walimah di mana-mana, walimatul arus itu. Maka Rasul SAW diajak kawannya, ayo kita datanglah ke walimah. Rasul tidak mau. Kalau begitu, maka kalau engkau tidak mau pergi bersama kami Muhammad, ya sudah, kami titipkan kambing-kambing kami. Maka sejak itulah Rasul jadi penitipan kambing.
kepada Rasul, subhanallah, tidak ada satupun kambing hilang, tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala, tidak ada satupun kambing yang sakit. Sejak itu dikenal amanahnya. Akhirnya bukan hanya kambing saja dititipkan, mulailah kemudian orang-orang Quraisy menitipkan barang. Kalau mereka safar, menitipkan uang kepada Rasul, karena dikenal amanahnya. Maka sejak itu Rasul dikenal di halayak orang umum Sadiqul Amin, orangnya sadik, jujur, lagi amanah. Terkenal di akhlaknya itu, tidak pernah maksiat, tidak pernah minum khamar, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya akhlaknya luar biasa, dan dipuji oleh orang-orang Quraisy itu tentang akhlaknya Nabi SAW. Makanya kenapa Abu Lahab itu suka dengan Nabi, sampai-sampai kemudian dua putranya disuruh menikah dengan dua putri Nabi sebelum diangkat jadi Nabi ya. Tapi setelah diangkat jadi Nabi, jadi musuhnya pula kan gitu ya. Disuruh ceraikan Utbah dan Utaibah, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu untuk menyakiti hati Nabi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW sudah dewasa, di usia 14 tahun, Nabi itu mengikuti satu peperangan yang disebut dengan Perang Fijar. Ada namanya Perang Fijar yang mengatakan di usia 15 tahun terjadi Perang Fijar. Perang Fijar ini diambil dari Fijar itu karena fujur. Fujur itu artinya fajir, kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan yang jahat dan yang takwa gitu ya. Disebut Perang Fijar dari fujur. Kenapa disebut fujur, kejahatan? Karena ketika itu kabilah Qais ibn Ailan menyerang kabilah Quraisy dan Kinanah di bulan-bulan haram dan di tanah haram. Marah orang Quraisy, karena bagi mereka bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan mulia, tidak boleh ada perang, apalagi di tanah haram. Tiba-tiba kabilah Qais ibn Ailan menyerang pula Bani Kinanah di tanah haram, di bulan haram. Bangkit orang-orang Quraisy, perang, lama perangnya sampai 4 tahun ya kan, sampai 4 tahun. Bayangkan, sampai usia Nabi SAW mendekati 20 tahun itu, 19 tahun. Perang Fijar itu Nabi ikut serta itu, membela orang-orang Quraisy dengan menyediakan senjata. Artinya bahwa Nabi SAW sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pahlawan perang ya. Jadi sejak muda itu sudah disiapkan bahwa dia kelak jadi Nabi akan perang juga kan gitu ya. Makanya sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada Perang Fijar namanya. Lah setelah kemudian Perang Fijar ini, selang beberapa waktu setelahnya bersusul ada tragedi namanya Hilful Fudul namanya. Apa Hilful Fudul itu? Hilful Fudul itu artinya, hilf itu sumpah, Fudul itu artinya melampaui kewenangan, itu disebut Fudul. Kalau orang banyak ucapan, banyak ngomong itu namanya Fudulul Kalam, banyak ngomong. Tetapi yang dimaksud mencampuri kewenangan orang, karena ketika itu ada orang yang dizalimi. Sebenarnya bukan urusan kabilah Quraisy, bukan, tapi karena ingin menolong orang yang dizalimi, akhirnya masuk ke masalah itu. Karena ada seorang laki-laki dari Zabidi Yaman, kabilah Zabid namanya, itu hendak mengirim barang dagangan kepada seorang laki-laki namanya Al-As ibn Wail As-Sahmi. Al-As ibn Wail As-Sahmi, dia mesen barang kepada seorang laki-laki dari Yaman namanya Zabidi. Sudah dikirim barangnya, nggak mau bayar ya. Jadi sudah diambil barangnya, nggak mau bayar. Akhirnya laki-laki dari Yaman Arab ini, dari Zabid ini, pergi ke Mekah, kemudian berdoa di hadapan Ka'bah. Lah di sekitarnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika mendengar doanya, karena dia merasa dizalimi, bangkitlah tokoh-tokoh Quraisy membela anak muda ini dari kabilahnya Al-As ibn Wail As-Sahmi itu. Maka mereka pun sepakat kompak untuk membela orang ini. Makanya disebut Hilful Fudul namanya. Hilaf itu sumpah untuk menolong, Fudul itu seolah-olah keluar dari wewenangnya, karena sudah, kenapa ikut campur? Karena ini orang yang dizalimi harus tolong. Akhirnya kemudian mereka sepakat, termasuk Rasul ikut dalam Hilful Fudul. Makanya Rasul ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalau seandainya terulang Hilful Fudul, aku akan terlibat di situ. Karena itu sumpah setia untuk menolong orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Rasul. Tolong saudaramu yang zalim, artinya cegah kezalimannya, dan orang yang dizalimi tolong mereka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah terjadi Hilful Fudul, Nabi SAW ketika di usia 20 tahun, dan akhlaknya itu sudah luar biasa, itu kedengar kemana-mana. Didengarlah oleh seorang wanita yang sangat suci, yang gelarnya disebut Tahirah, wanita suci. Kenapa disebut wanita suci? Karena walaupun Islam belum ada, tapi wanita ini sudah menutup aurat, suka pakai hijab, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Mendengar ada anak muda, akhlaknya bagus, dipuji orang Quraisy, kata Khadijah, ini bagus juga, ini untuk diajak kerjasama. Karena selama ini Khadijah ini seorang janda, pernah menikahi dua laki-laki dan cerai dua-duanya dan punya anak.
Ya. Dan banyak para pembesar Quraisy ingin melamar Khadijah, tapi ditolaknya. Karena Khadijah itu orang kaya, kaya sekali. Seandainya seluruh orang-orang kaya laki-laki Mekah dibandingkan kekayaan Khadijah, itu kekayaan Khadijah jauh lebih besar dibandingkan kekayaan mereka. Saking kayanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dipanggillah Rasul ke hadapan Khadijah dan ditawari, diajak kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya Khadijah. Tapi Rasul itu birrul walidainnya tinggi. Dia tidak mau langsung kecuali hatta astadzin ammi, tunggu dulu sampai saya minta izin pamanku. Dia kata pamannya, ya sudah, ambil aja, nggak apa-apa. Maka Nabi SAW mulai memutarkan modalnya Khadijah. Awalnya di Mekah, ya dagang sekitar Mekah gitu ya, dan mendapatkan keuntungan luar biasa. Akhirnya Khadijah pun makin ingin yakin kalau Mukim itu kan mungkin orang baik, bisa saja baik karena tetangga, karena satu kampung. Coba ketika safar, belum tentu orang itu baik. Karena safar itu disebut safar, artinya yusfirur rajul. Kenapa orang pergi disebut safar dalam bahasa Arabnya? Safar itu artinya memperlihatkan tabiat orang, itu disebut safar. Makanya ketika kita satu kampung baik, ketika safar nampak bakhilnya, nampak tidak mau nolongnya, nampak egoisnya, nampak semua nampak tuh kalau safar itu. Makanya orang itu dianggap baik kalau bertetangga baik, ketika safar baik, ketika diajak bisnis dia baik, itulah baik. Maka akhirnya kemudian Khadijah mengutus pembantunya yang laki-laki itu namanya Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Walaupun ada letak marbutohnya di situ. Kalau bahasa Arab Maisarah berarti perempuan. Ya, secara bahasa Arab. Tapi laki-laki tidak mungkinlah dikasih di Rasul sama perempuan kan itu. Laki-laki Maisarah namanya. Kata Khadijah, nih sekarang perjalanan pertama bagi Rasulullah, bagi Muhammad itu. Kau awasi dia. Catat segala sesuatu. Dari akhlaknya, ucapannya, muamalahnya, catat, jangan ada yang terlewat. Maisarah pun berangkat bersama Rasul, membawa dagangan besar dari Khadijah, kemudian berangkat ke Syam, dicatat semua apa tingkah laku Rasul, kemudian pulang dari Syam, disetorkan. Masya Allah, Maisarah memuji Rasul sejak awal sampai akhir. Bahkan keajaiban-keajaiban di tengah jalan, yang awan menaungi dirinya sepanjang jalan selama bersama Muhammad, yang batu dan pohon mengucapkan salam, macam-macam lah. Maka dari situlah Khadijah mulai tertarik dengan Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW sudah beberapa tahun bekerja dengan Khadijah, Khadijah mulai terpincut ingin menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengutus Nafisah saudaranya, ya Nafisah, cobalah kau tanya itu Muhammad itu, mau nggak dia nikah sama saya? Akhirnya kemudian kata Nafisah, wahai Muhammad, tidakkah kau menikah? Kau kan sudah usia 25 tahun, sudah dewasa, menikahlah. Karena orang Arab itu kan biasa menikah muda masalahnya. Makanya perempuan di zaman dulu itu muda-muda. Aisyah saja nikah dengan Rasul kan 6 tahun kan itu ya, baru digauli 9 tahun, jadi masih muda-muda. Jadi 25 tahun itu sudah waktunya menikah. Kata Rasul, dengan siapa saya harus menikah? Mau nggak kamu menikah dengan Khadijah? Kata Rasul, mikir dia, tunggu dulu, saya minta izin pamanku. Lihat, minta izin terus dia nggak boleh diputuskan ya. Setelah pamannya mengetahui, senang pamannya. Akhirnya kemudian pamannya yang melamarkan Rasul kepada Khadijah. Sejak saat itulah maka Nabi SAW menikah dengan wanita suci, wanita kaya raya, wanita yang luar biasa bagi Nabi SAW. Dan Rasul membuktikan di halayak orang-orang Arab jahiliyah bagaimana memuliakan seorang wanita yang ketika itu wanita direndahkan. Khadijah dihormati karena kaya saja. Kalau dia miskin tidak dihormati. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka resmilah Rasul menikah dengan Khadijah dengan mahar yang luar biasa, dengan menyembelih 10 ekor unta sebagai walimahnya dan membagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diserahkan oleh Khadijah. Karena Khadijah sudah lama Rasul bekerja sama dia, kan tahu akhlaknya, tahu muamalahnya, tahu kebaikannya. Maka Khadijah 100% yakin dengan Rasul. Ketika sudah menikah saja, dia menyerahkan seluruh kekayaannya, seluruh bisnisnya kepada Nabi SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa Khadijah yakin betul dengan Nabi, diserahkan semuanya. Murni Khadijah menjadi ibu rumah tangga. Dan subhanallah, Allah karuniakan kepada Rasul banyak anak dari Khadijah. Lahirlah Zainab, lahirlah Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum, lahirlah Fatimah. Ini perempuan. Semua hidup dan semua menyaksikan mereka menikah. Mereka hidup sampai menikah dan punya anak sebagian mereka. Tapi yang laki-laki disayangkan mati di waktu bayi. Punya anak Qasim laki-laki mati di usia hitungan bulan. Kemudian punya anak lagi Abdullah mati juga di hitungan bulan.
Jadi Nabi SAW tidak punya garis keturunan laki-laki, walaupun ada dari budaknya Maria Kintia yang diberi nama Ibrahim pun meninggal dunia. Padahal garis keturunan itu dari laki-laki kan. Tetapi Nabi itu bukan bapak bagi anak-anaknya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi Rasul itu bapak bagi seluruh umatnya. Makanya istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Setelah kemudian menikah dengan Khadijah dan dia memainkan perannya seorang bisnismen, maka makin kaya, makin kaya, makin kaya. Disitulah Rasulullah SAW akhirnya berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Utsman, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, berjumpa dengan para pembisnis hebat, ulung-ulung itu. Karena Rasul juga orang kaya, pembisnis juga, sehingga mereka kadang safar bersama ke Syam, safar ke Yaman. Rasul dikenal bukan hanya orang kaya saja, tapi akhlaknya luar biasa. Jarang orang kaya akhlaknya bagus, jarang orang kaya orangnya dermawan gitu. Nabi itu luar biasa terkenal akhlak dan juga kekayaannya. Lah ketika Nabi sudah di puncak kesuksesan dia, di puncak kesuksesannya, di usia ya sekitar 37 tahun. Ya, sebelumnya Rasul juga pernah menyatukan bangsa Arab ketika Ka'bah roboh kan. Ya, kemudian setelah dibenahi, perang nih, orang-orang ribut dengan Hajar Aswad. Ini siapa yang meletakkan nih Hajar Aswad nih? Kata kabilah ini saya, kata kabilah ini saya. Akhirnya ditengahi. Sebaiknya yang meletakkan batu ini, tunggu siapapun yang datang dari pintu sebelah sana, maka dia yang berhak. Rasul datang dari pintu itu. Ya. Akhirnya Nabi SAW dengan kecerdasannya, sudahlah ambil kain, letakkan batu di tengah kain, kalian pegang satu-satu di ujung-ujung kain, kan sama-sama ngangkat namanya. Disatukan kabilah-kabilah itu. Ya. Dan dulu Masjidil Haram bukan Masjidil Haram namanya. Dulu juga Masjidil Aqsa bukan Masjidil Aqsa namanya. Dulu namanya Al-Bait. Masjidil Aqsa disebut Baitul Maqdis. Sejak turun surah Al-Isra itulah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sejak itulah Al-Bait disebut Masjidil Haram dan Baitul Maqdis disebut Masjidil Aqsa. Ya. Dan Nabi SAW akhirnya karena sudah kaya sekali gitu, tetapi melihat akhlak orang-orang Arab ini bejat masalahnya. Dia tidak tenang hidupnya. Melihat orang-orang masyarakat jahiliyah suka mabuk, suka zina, suka makan bangkai, ya, memutus silaturahim, macam-macam lah kan. Jadi Rasul berpikir gitu ya. Maka Nabi SAW mulai ingin tahanut, ingin menyendiri. Di usia 37 itu dia mulailah ke Mina. Kadang-kadang 1 bulan di Mina, kadang-kadang 1 bulan di Muzdalifah. Sampai akhirnya ketika usianya 40 tahun, tepat di bulan Ramadan, Nabi menemukan tempat yang sangat tinggi sekali, yang Mekah nampak dari atas. Namanya Gua Hira. Rupanya ketinggian Gua Hira itu memiliki makna hissi wa ma'nawi. Artinya hissi bahwa Nabi berada di ketinggian, bahwa dia akan menjadi orang yang paling tinggi di seluruh bangsa Arab. Dan secara maknawi dia akan menjadi seorang Nabi yang akan memimpi bukan hanya bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Disitulah Rasul di bulan Ramadan selama 1 bulan tinggal di Gua Hira. Khadijah bolak-balik ngantar makan. Maka ketika tanggal, ada yang mengatakan 27 Ramadan, ya, karena Al-Quran turun itu di akhir 10 akhir Ramadan. Keliru ada orang yang mengatakan nuzulul Quran itu tanggal 17. Karena tanggal 17 itu tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau tidak tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Antara itulah Quran turun. Walaupun ulama yang merojekkan 27 kan, 27 Ramadan gitu. Anggaplah Rasul di tanggal 27 Ramadan, artinya sudah 27 hari Rasul dalam gua itu. Tiba-tiba datang orang yang berbaju putih sangat tampan, kekar gitu ya, memeluk Rasul dari belakang. Kemudian membisikkan, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Rasul ini tidak bisa baca tulis, maka ini mengatakan ma'ana biqari, ma'ana biqari. 3 kali disuruh Iqra, dia nggak bisa. Akhirnya mulailah ditalkinkan oleh orang ini dan mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq turun. Ketika itulah Rasul resmi diangkat jadi nabi. Baru 3 bulan setelahnya diangkat jadi Rasul dengan turunnya surah Al-Mudaththir 5 ayat. Karena surat yang pertama turun itu Al-Alaq, itu nomor 1. Nomor 2-nya Al-Mudaththir. Nomor 3-nya Nun. Nomor 4-nya Muzammil. Nomor 5-nya Al-Fatihah. Nomor 6-nya Al-Lahab. Baru surat-surat terus sampai selesai. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Jadi ketika Nabi SAW kemudian sudah dinobatkan jadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 5 ayat pertama ini, maka Nabi SAW pun pulang. Kemudian di tengah jalan, rupanya dia menyaksikan Jibril dalam bentuk aslinya gitu ya, sedang duduk di antara langit dan bumi. Ketakutan Nabi. Gimana loh gitu? Jibril itu besar, memiliki 600 sayap, satu sayapnya terbentang antara ujung barat dan ujung timur, sad dan ufuk kan itu ya. Jadi kalau melihat ke sana sayap Jibril, melihat ke sana sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, kayak langit itu sayap Jibril semua, sad dan ufuk namanya ya. Gimana nggak takut Nabi? Makanya Nabi SAW kemudian pulang dan mengatakan kepada Khadijah, dathiruni ya Khadijah, selimuti aku. Dan peristiwa itu setelah 3 bulan, kemudian tiba-tiba ketika Rasul di dalam selimut, Jibril datang dan mengatakan, kul ya ayyuhal muddathir, hei orang yang berselimut, qum fa'angdir, berdiri, jangan tidur, beri peringatan orang-orang. Wa rabbuka fakabbir, dan Rabbmu besarkan, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian, wa ruzza fahjur, dan begitu seterusnya. Maka resmilah diangkat jadi Nabi. Jadi Nabi itu konsekuensinya kita wajib membenarkan, Rasul itu konsekuensinya kita wajib mengikuti. Jadi kalau Nabi itu wujubut tasdik, kalau Rasul itu wujubul ittiba. Itu ya bahasanya. Nabi itu harus dibenarkan, kalau Rasul harus diikuti. Kenapa? Karena ketika jadi Nabi, Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan. Ya, ketika jadi Nabi, Rasul tidak disuruh untuk menyampaikan, yang disuruh untuk belajar. Ikra kan itu, suruh belajar. Belum ada disuruh menyampaikan. Ketika diangkat jadi Nabi, suruh menyampaikan. Makanya Nabi itu harus dibenarkan dan Rasul harus diikuti. Makanya kenapa ada istilah ikhlas wal ittiba namanya. Kita harus ikhlas dan harus ittiba, mencontoh Nabi SAW. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu di usia 40 tahun. Dari sini faedahnya bahwa usia Rasul kenapa tidak diangkat ketika di usia 20 tahun, ketika di usia 30 tahun? Bisa saja Allah mengangkat dia di usia 30 tahun kan? Tapi kenapa diangkat di usia 40 tahun coba? Karena 40 tahun itu nikmat Allah sudah sempurna. Rata-rata usia 40 tahun sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Apalagi tinggal tobat ibadah kepada Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai usia-usia yang sudah 40 tahun itu untuk kembali mengingat Allah? Karena orang kalau sudah usia 40 tahun, kalau dia bertobat diberikan taufik sampai wafatnya. Kalau usia 40 tahun susah dia tobat, selamanya akan susah diberikan taufik. Percaya ya. Usia 40 tahun nih kalau terus maksiat nggak tobat, susah dapat taufik dia. Susah. Tapi kalau dia bertobat, maka akan makin jadi-jadi dia tobatnya. Ya. Rasul di usia 40 tahun diangkat jadi Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Disinilah tantangan Nabi luar biasa. Pertama yang didakwai siapa? Khadijah. Dan Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasul. Belum ada laki-laki beriman, Khadijah sudah beriman. Kemudian anak-anaknya, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semua masih Islam. Kemudian budaknya Zaid ibn Harithah. Kemudian Ali di usia 10 tahun. Nah, baru. Jadi inilah orang-orang yang pertama masuk Islam di rumah Nabi. Khadijah, kemudian anak-anaknya, kemudian Zaid budaknya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini belum keluar. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dulu. Baru keluar. Baru setelah itu keluar dapat Abu Bakar. Inilah Abu Bakar nih yang pertama dapat nih. Dan Abu Bakar luar biasa. Ketika melihat Nabi diajak masuk Islam saja, tidak ada keraguan. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam, tidak ada keraguan, cuma Abu Bakar. Yang lainnya masih mikir, betulkah dia Nabi? Jangan-jangan bukan. Tengok dulu, dengerin dulu, gitu ya. Kalau Abu Bakar enggak, ya karena Abu Bakar sudah jadi kawan Nabi sejak zaman jahiliyah, tahu akhlaknya. Dan Abu Bakar juga pernah bertemu dengan Buhairah Rahib. Kemudian Abu Bakar bermimpi dan mimpinya diceritakan kepada Buhairah Rahib saat safarnya. Kemudian kata Buhairah Rahib, wahai Abu Bakar, engkau akan menjadi wazir, menteri seorang Nabi. Dan Abu Bakar baru menceritakan mimpinya ketika menjadi khalifah. Makanya dia nggak ragu-ragu untuk masuk ke dalam Islam. Abu Bakar itu langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mantap ya. Baru Abu Bakar nyari yang lain, cari Utsman bin Mas'ud. Kata Abu Bakar, ayo masuk Islam. Utsman, ayo masuk Islam. Abdul, semua 10 sahabat yang dijadikan masuk surga itu kebanyakannya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Mulai Utsman masuk Islam karena Abu Bakar, Talha masuk Islam karena Abu Bakar, Zubair masuk Islam karena Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf masuk Islam karena Abu Bakar, Abu bin Jarrah masuk Islam karena Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar itu ya. Dia ngajak kawan-kawannya. Dan orang yang diajak Abu Bakar Islam ini bukan orang biasa. Semua orang terpandang, semua orang-orang pilihan, pembisnis, orang-orang kaya ya.
Luar biasa Abu Bakar, di jasanya luar biasa. Makanya Rasul mengatakan, kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditaruh di satu neraca dan seluruh keimanan manusia setelah Rasul ditimbang di neraca satunya, iman Abu Bakar jauh lebih berat dibandingkan iman satu dunia manusia selain Nabi maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka Rasul terus berdakwah sampai pada waktunya. Ketika Nabi SAW mulai tertekan hidupnya karena istrinya meninggal di tahun 9 setelah diangkatnya jadi Nabi. Kemudian disusul pula dalam tahun yang sama pamannya pula meninggal, Abu Thalib, yang selama ini mendukung dia, membela dia walaupun dia kafir. Mulailah Nabi SAW ancaman dakwahnya makin, akhirnya dia ke Taif, diusir pula di Taif. Ketika pada tahun antara 10-11 sebelum hijrah atau tahun setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul, maka Allah menghibur Nabi SAW dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Di tahun ke-10 dimatakan 11 hijrah, setahun sebelum hijrah. Disitulah Nabi SAW disyariatkan sholat. Dan sholat yang pertama di Mekah dilakukan sholat duhur. Adapun di Madinah sholat asar di Masjid Nabawi. Ya, jadi pertama sholat yang dilakukan Rasul adalah sholat duhur. Tapi di Masjid Nabawi ketika Rasul sampai saja, ada yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat. Maka Nabi SAW akhirnya diperintahkan sholat kepada umatnya, tapi belum ada perintah sholat berjamaah. Baru setelah Nabi SAW di usia dakwahnya 13 tahun, Allah mengizinkan untuk hijrah. Inilah bagian kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal hijrah Nabi. 12 hari Rasul safar hijrah. Ketika sampai kota Madinah tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi hari sama, tanggal sama, bulan sama, tahun yang berbeda. Ya. Tanggalnya sama, lahirnya Rasul hari Senin, sampainya hijrahnya Rasul hari Senin, wafatnya Rasul juga hari Senin. Kemudian tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal, sampainya Rasul juga 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasul juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya yang berbeda, yang satu tahun gajah, yang satu tahun 13 setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul sebelum hijrah, yang satu tahun 11 Hijriah. Jadi kalau kita globalkan, wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, hijrahnya Rasul sampai di Madinah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 sebelum hijrah setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul. Wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Nabi SAW sudah hijrah, ini yang hijrah ini ikhwan, yang terlibat dalam hijrah yang paling berjasa itu keluarga Abu Bakar. Pertama yang berjasa Abu Bakar, yang kedua anaknya Asma, yang ketiga anak laki-lakinya Abdurrahman, yang keempat pembantunya Abdullah ibn Uraikid. Ini 4 orang berjasa dalam perjalanan hijrah. Pertama Abu Bakar, karena yang mendanai semua hijrah Rasul Abu Bakar. Kedua Asma, Asma inilah yang membawa makanan saat Rasul bersembunyi di Gua Sur. Tadi Gua Hiro, sekarang Gua Sur. 3 hari untuk mengelabui orang-orang musyrik seolah-olah Rasul sudah berjalan di jalan Madinah, padahal dia masih sembunyi di Gua Sur di Mekah. Yang ngasih makan Asma, bayangkan Asma ini harus meregang nyawa loh ya, kalau ketahuan bisa dibunuh dia ya. Tapi dia tetap mengantar makanan untuk abinya, bapaknya dan Nabi. Kemudian Abdurrahman sebagai informan, ngasih informasi gerak-gerik orang-orang yang ada di Mekah ini. Nanti kalau sudah dapat kabar langsung dia sembunyi-sembunyi datang ke gua, ngasih tahu Nabi, ngasih tahu Bakar. Kemudian yang ketiga Abdullah ibn Uraikid, dia pura-pura menjadi pengembala kambing di bawah gua. Nanti kalau ada musuh, dia kasih tanda-tanda, kasih sinyal-sinyal. Makanya kenapa Rasul itu ketika hijrah disebut akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah. Kenapa? Karena Nabi kalau sampai ditangkap kemudian dibunuh, selesailah, tidak ada lagi Nabi. Makanya luar biasa, lebih bahaya dibandingkan Ibrahim ketika hijrah dari Irak ke Syam, lebih bahaya Lut ketika hijrah dari Irak ke Palestina, lebih bahaya Rasul dibandingkan hijrahnya Musa dari Mesir ke Palestina. Maka Rasul itu akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah ya. Di perjalanan Nabi SAW banyak peristiwa yang dijelaskan. Pertama Nabi SAW sampai di bukit namanya Bukit Surakoh, karena di situ Rasul terkejar oleh Surakoh ibn Malik. Makanya nanti daerah itu sampai sekarang disebut Bukit Surakoh, karena Surakoh sampai di situ mengejar Nabi. Surakoh ibn Malik itu. Ketika dia hendak menghunus pedang, kudanya terperosok jatuh, dia ambil pedangnya sama Nabi. Akhirnya ketakutan dia. Diajak masuk Islam nggak mau, tapi Surakoh dijanjikan, wahai Surakoh, kata Rasul, maukah kamu kalau engkau masuk ke agamaku, engkau akan dipakaikan dari pakaian Kisra nanti kelak, katanya. Tulis Abu Bakar, ini janjiku kepada Surakoh. Akhirnya Abu Bakar nulis, diserahkan suratnya ke Surakoh. Belakangan dia masuk Islam. Kemudian dia pulang ke Mekah, ketemu dengan pasukan. Kata Surakoh, nggak ada, saya sudah nyusul ke sana, nggak ada Abu Bakar, nggak ada Muhammad, ke tempat lain gitu. Selamat Nabi ya. Akhirnya kemudian setelah terus jalan, ketemulah dengan Ummu Ma'bad.
Karena kehabisan bekal Rasul dengan Abu Bakar, pusing cari orang, rupanya di tengah padang pasir ada tenda, rupanya ada seorang wanita tua, suaminya nggak ada. Rasul minta dijamu tapi nggak ada yang bisa diminum. Dia punya kambing, kurus, perempuan, nggak punya anak. Gimana kambing kalau bersusu kan punya anak, ini nggak punya anak, gimana mau bersusu kan? Tapi mujizatnya Rasul, langsung diusap kambingnya, tiba-tiba susunya gemuk-gemuk, diperas sama Rasul, dapatlah banyak tuh susunya. Keajaiban Rasul, mujizat namanya. Kata Rasul, "Israb ya Abu Bakar." Minum wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Bal anta syrab ya Rasulullah." Bahkan engkau yang minum. Bahkan engkau yang minum wahai Rasul. Kata Rasul, akhirnya Rasul minum. Setelah minum satu kali diberikan kepada Abu Bakar. "Bal isyrab ya Rasulullah." Minum lagi wahai Rasul, minum lagi. "Bal isyrab ya Rasulullah." Minum lagi. Apa kata Abu Bakar? "Lamma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrab, thumma yashrab hatta rawaitu," katanya. Ketika aku melihat Rasul minum, kemudian minum, hilang dahagaku, katanya. Aneh. Orang lain yang minum dia hilang dahaga. Ini aneh kita Abu Bakar ini. Melihat Nabi minum, kok hilang dahaganya? Kenapa? Saking senangnya. Begitulah orang yang disenangi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang kalau sudah cinta itu bisa gila. Bisa nggak terasa apapun gitu. Lihat kecintaan Abu Bakar kepada Rasul itu kan luar biasa gitu. Karena saking senangnya Rasul itu hilang hausnya, dia pun jadi hilang sendiri hausnya. Itulah kecintaan yang luar biasa, tidak dimiliki siapapun kecuali Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah perjalanan hijrah itu. Sampai akhirnya sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba. Di Kuba inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid pertama kali, namanya Masjid Kuba. Kemudian Nabi SAW ketika itu lewat di sebuah kabilah bertepatan dengan hari Jumat, maka Rasul pun melaksanakan Jumat pertama di situ. Sebenarnya sebelumnya sudah ada Jumat. Sebelum Rasul melaksanakan Jumat di Madinah sudah pernah dilaksanakan Jumat, jumlahnya 40 orang. Makanya kenapa dalam mazhab Syafi'i salat Jumat itu harus 40 orang. Kalau tidak, maka tidak sah Jumatnya. Karena Jumat yang pertama, kalau nggak salah As'ad ibn Zurarah yang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah gitu kan. Kemudian diarahkan nanti kalau hari Jumat kau salatlah Jumat di sana. Maka kemudian As'ad ibn Zurarah ini melaksanakan salat Jumat pertama di Madinah sebelum Rasul datang ke Madinah. Dan jumlahnya 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i salat Jumat itu harus 40 kan? Tidak boleh lebih. Boleh lebih tapi tak boleh kurang. Kalau kurang mereka salat zuhur lagi. Tidak sah dianggapnya. Karena berpatokan dengan Jumat yang dilakukan pertama kali jumlahnya 40 orang. Ya. Kuat dalilnya sebenarnya. Ya, ada dalilnya 40. Kemudian setelah Nabi SAW sampai di Kuba, kemudian melaksanakan Jumat juga di situ yang kedua kalinya setelah sahabat. Kemudian baru mengarah ke kota. Setelah sampai kemudian di kota, Rasul pun membangun masjidnya dan juga rumahnya. Maka masjid yang kedua dibangun Masjid Nabawi. Ya, yang pertama Masjidil Haram pahalanya luar biasa. Antum sholat di Masjidil Haram itu sama satu kali sholat di sana 100.000 kali sholat di Muhajirin. Maka gitu ya. Antum sholat sekali saja sholat duhur di sana, berarti sama dengan sholat duhur di Muhajirin ini 100.000 kali sholat duhur di sini. Maka gitu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Intinya bahwa Rasul kemudian membangun masjid. Lah di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggerakkan dakwah di kota Madinah. Terjadi banyak peperangan. Umrah Nabi SAW sampai 4 kali. Kemudian mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Bla 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 bla, banyaklah kisahnya. Sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 63 tahun tepat di hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia.